الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا amin ya rabbal alamin. Masya Allah telah dibacakan untuk kita semua firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang kisah Ibunda Maryam alaihassalam yang mana beliau dalam keadaan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kisahnya luar biasa nih Ustadz Syawal kalau kita perhatikan ketika Ibunda Maryam berada dalam keadaan orang yang habis melahirkan gitu ya. Kalau orang habis melahirkan mungkin melanjutkan kisah dari istri Ustadz Syawal tadi dari Ustazah Suci ya. Ustazah Suci. Dari Ustazah Suci ketika melahirkan sakit gak kira-kira itu Ustadz? Masya Allah. Pasti sakit. Waktu habis Ustazah Suci melahirkan langsung bisa main basket gak kira-kira? Lari-lari. Langsung bisa lari-lari gak kira-kira? Gak mungkin, Ya. gak mungkin bisa seperti itu ya Masya Allah. Gak mungkin, jangankan main basket untuk berdiri pun susah gitu ya. Masih terbaring lemah di rumah sakit. Tapi dalam kisah ini disebutkan bahwasanya فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. Kemudian فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Kemudian Ibunda Maryam berkata, qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Artinya dia udah mengeluh gitu, kesakitan apa segala macam, tapi ternyata perintah Allah lain dari yang dibayangkan. Disuruh apa? Menggoyangkan pohon kurma dengan kakinya gitu. Bayangin. Pohon kurma dengan kaki gitu. Kita laki-laki nggak habis melahirkan bisa nggak goyangin pohon kurma? Nggak bisa goyangin pohon kurma tuh. Tapi Ibunda Maryam alaihissalam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala disuruh menggoyangkan pohon kurma dengan kakinya gitu. Menggoyangkan pohon kurma untuk apa? Untuk turun itu rezeki yaitu buah kurma untuk dimakan oleh beliau. Ini Masya Allah subhanallah. Jadi kalau berbicara rezeki tidak pernah kita tahu bagaimana caranya Allah memberikan kepada seseorang. Seorang yang lemah tak berdaya habis melahirkan gak ada yang membantunya. Tapi Allah membantunya. Begitu pula kita kalau yakin sama Allah kita gak pernah tahu jalan Allah memberikan rezeki kepada kita semua. Shadaqallahul azim. Sebelumnya kita saksikan tentang yang namanya ada video yang insya Allah akan menambah wawasan kita di pagi hari.
hari ini. Silahkan. Ya Allah ya Tuhanku, jika masih ada umurku untuk hari keempat ya Allah, tambahi ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, jika masih ada rezeki kami untuk hari keempat ya Allah, tambahi ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, jika masih ada jodoh ke keempat, tambahi ya Allah, tambahi ya Allah. Ya Allah. Kalau aku doa kayak gitu sama istri aku tiba-tiba langsung diruqyah aku kayaknya langsung. Ada yang salah sama kamu Mas, kayaknya gitu deh. Ya ini bisa menjadi wawasan karena akhirnya menjadi sebuah pertanyaan ya. Kalau yang namanya doa jamaah yang ada di rumah, kalau kata guru-guru kan Allah akan mengabulkan atau nanti diganti atau nanti dikasih di saat yang tepat gitu kan. Tapi ada lagi pertanyaan yang bagus banget, aku harus nanya sama Bunda Tuti. Silahkan Kak Soni. Mengenai doa Bunda Tuti. Iya, kembali Tadi kan ke soalnya doa. tayangannya doa ya. Iya. Benar gak sih? Doa seorang wanita terutama ketika meminta rezeki itu lebih cepat dikabulkan dibandingkan seorang pria. Subhanallah. Benar seperti itu? Bismillah. Kita lihat penjelasannya. Mohon penjelasannya berikut Bunda ini. Tuti. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Allah sudah mentakdirkan manusia itu dibagi menjadi dua ciptaannya. Ada yang laki-laki, ada perempuan. Ketika kita dijadikan sebagai wanita, maka sebagai wanita banyak bersyukur. Kenapa demikian? Karena wanita itu memiliki sifat penyayang. Lebih daripada laki-laki. Artinya ketika meminta atau berdoa kepada Allah, kenapa perempuan itu doanya lebih diijabah, lebih makbul ketimbang dengan laki-laki. Karena itu garis bawahi bahwa wanita itu memiliki sifat kasih sayang yang lebih dibanding dengan laki-laki. Kenapa? Karena betul tadi dikatakan yang sudah dibacakan oleh Ustadz Syam dan Ustadz Syawal di dalam Al-Quran, juga Abi Ridwan juga, kita sebagai perempuan ini luar biasa. Perjuangan kita sebagai perempuan, jika tadi Ustadz Syam bertanya kepada Ustadz Syawal setelah melahirkan apakah bisa main basket, tanya ke Bunda Ustadz Syam. Bunda bisa main Tanyanya basket? ke Bunda, tidak maksudnya sakitnya seperti apa. Oh, kirain Setelah Bunda melahirkan main itu basket. subhanallah. Tapi memang kodratnya wanita, jihadnya seorang wanita yaitu seperti itu. Mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, merawat. Kalau anak sedang sakit, suami sedang bekerja, itu beda cara penanganan anak sakit. Ini kasih sayang seorang perempuan. Nanti dikaitkan dengan bagaimana doa itu lebih dikabulkan wanita dengan pria atau suami dengan istri. Karena ketika sakit anak contohnya, sakit anak itu ibu tuh tidak bisa tidur. Melihat perkembangan anak, aduh udah panas atau gimana, aduh obatnya. Kalau ayah, maaf punten ayah, mah sama mama aja ya. Besok ayah itu kan udah masuk kerja lagi. Ayah udah tidur, ibu sampai pagi nggak tidur-tidur. Bayangkan itu kasih sayang karena cinta kepada seorang anak. Maka ada Bunda boleh mengutip ya, ada satu qasidah lanjutan dari lagu ibu dulu cuma sedepannya aja. Gak apa-apa Bunda. Lautan kasih sayang pada setiap insan, mataharinya alam sebagai perumpamaan, dunia isinya belumlah sepadan, sebagai balasan ibumu melahirkan, doanya terkabulkan, keramat di dunia, kutuknya kenyataan, jangan sampai durhaka, doanya dikabulkan. Ibu itu sebagai keramat, maka anak, suami kalau mau bekerja panggil istrinya. Pamit kepada istrinya, minta doa kepada istrinya. Dan istri yang soleha merupakan berliannya bagi suami. Kenapa? Karena doa seorang istri itu lebih diijabah dibanding dengan suami. Memang kalau dilihat dari dasarnya tadi, istri itu lebih memiliki sifat penyayang. Maka ketika sifat penyayang itu sudah diberikan, sudah diungkapkan, Allah melihat. Allah akan mendengar doa seorang ibu. Allah akan mendengar doa seorang istri. Itulah doa yang akan melancarkan rezeki daripada suami. Kembali kepada tema kita, benarkah sumber rezeki itu adalah dari doanya istri? Atau benarkah sumber rezeki itu dari wanita? Iya, bisa jadi juga. Tapi istrinya yang soleha, yang taat kepada suami. Kemudian bertakwa, selalu beribadah, menjaga kehormatannya. Selalu ketika suami memerintahkan dia taat, tidak pernah membantah. Menjaga sholat 5 waktunya. Maka doanya ketika bersujud, ketika tangannya diangkat ke langit.
tidak akan pernah Allah menolak daripada doa seorang ibu, doa seorang istri. Berbahagialah seorang suami yang memiliki istri yang soleha. Maka istri yang soleha itu adalah kriterianya beliau atau perempuan yang bisa menjaga diri, yang bisa menjaga rumahnya, menjaga amanahnya, mendidik istrinya. Dan juga yang paling penting adalah bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Maka ketika takut kepada Allah, dia tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan dia akan taat kepada suami. Suami ada, suami tidak ada, dia akan memegang amanah. Itulah istri yang soleha. Maka bagaimana menjadi istri yang soleha? Ilmu. Ilmu itu penting karena menjadi seorang istri yang soleha itu harus memiliki ilmu, dasar pengetahuan. Bagaimana kita bisa memiliki ilmu? Belajar. Ini Trans TV Islam itu indah, salah satu sarana bagi bunda tercinta, bagi umi semuanya. Masya Allah, inilah kita menuntut ilmu agar kita bisa memperbaiki ibadah kita, agar kita bisa menjadi istri yang soleha. Istri yang soleha itu ketika suami datang disambut dengan gembira. Tidak hanya mencari uangnya saja, tidak hanya menuntut kepada suami. Tapi bagaimana cara kita menservis suami, melayani suami. Suami hatinya tenang, hatinya bahagia, Allah berikan rezeki. Karena ketika bekerja, hati suami tenang, damai, nyaman. Semua pekerjaan itu akan dikerjakan dengan penuh kesabaran. Dan dengan penuh semangat, itulah doa daripada istri yang soleha. Masya Allah, kalau udah kayak gitu rumah tangganya jadi adem. Harmonis. Iya bunda ya, harmonis Benar. semuanya. Iya. Tapi bener ya, balik lagi kalau kita minta doa sama istri kan insya Allah akan Allah kabulkan gitu. Amin. Tapi tetap harus doa istri yang soleha dulu ya, jangan Iya. semerta-merta kalau ya istrinya sholat aja. Enggak, kita minta doa sama istri lagi gitu ya. Iya. Jadi Masya Allah semoga kita Iya. bisa mengajarkan yang baik-baik kepada istri kita Amin. juga. Istrinya juga bisa ngingetin suaminya juga, Masya Allah. Kalau itu soal istri, kalau soal anak gimana? Aku harus nanya sama Ustadz Ahmad Ridwan deh ini. Ustadz Ahmad Ridwan. Tentang apa tuh? Gini, kalau tadi kan aku udah nanya sama bunda kan kalau doa istri yang soleh kan insya Allah bisa membuka rezeki Iya. juga ya. Kalau anak nih, aku kan punya anak satu laki-laki, satu perempuan. Tapi ada yang bilang sama aku gini, kamu tuh harus lebih mengutamakan yang perempuan katanya dibanding yang laki-laki karena biar rezekinya semakin berlimpah. Emang bener kayak gitu? Nah itu dia, kita harus jelasin nih sekarang. Nah aku mau penjelasannya Ustadz Ahmad Ridwan ya, silakan. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Man ala jariyatain. Ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang menanggung, mengcover, mentarbiyah, mendidik, menafkahi dua anak wanitanya. Hatta tablugha, sampai dia baligh. Ja'a yawmal qiyamah, ana wa huwa ma'an. Kata Rasulullah SAW, maka dia datang nanti, orang tua yang seperti ini datang pada hari kiamat bersamaku nanti seperti ini nanti. Seperti ini, Mas Oni punya anak perempuan, dan laki-laki. Ya. Yang punya dua anak perempuan, berarti tadi dua, saya doain satu lagi insya Allah anak perempuan, amin. Amin Gitu ya ya. Allah. Kan dua gitu ya. Nah dalam riwayat yang lain disebutkan man kana lahu salasu banat, barang siapa yang punya 3 anak perempuan. Doain lagi kan nih? Doain tiga dulu ya. Ini banyak doa nih pagi. Iya, ini. iya. Nah, maka di sana Rasulullah SAW mengatakan adalah kanalahu hijaban minan nar. Baginya adalah hijab dari api neraka. Rizki apa yang paling besar bagi seorang muslim? Saya tanya, rizki apa yang paling besar kecuali dia dimasukkan di surga kemudian dijauhkan dari neraka? Ada? Apa? Ada, itu Nggak lebih ada ya, besar. surga Kalaupun itu paling ada, besar itu ya. menjadi password untuk melihat wajah Allah di akhirat. Nah, tapi apakah benar rizki seorang anak perempuan itu jauh lebih besar? Gitu loh. Terus kemudian bagaimana seorang anak nantinya harus didahulukan yang perempuan ketimbang laki-laki? Mungkin ada benarnya dalam tanda kutip. Apa yang saya katakan benar? Misalkan dalam proses pembagian waris contohnya. Ya. Pembagian waris anak perempuan nanti akan lebih didahulukan. Dalam arti li'annahunna ashabal furud, karena mereka semua adalah pemilik angka-angka dan prosentase. Laki-laki, ntar dulu lu belakangan gitu kalau kata orang Betawinya. Anda belakangan nanti gitu. Nah kemudian kalau untuk nafkah rizki, biasanya perempuan bagaimana? Ya perempuan dia sampai balik, orang tuanya masih harus mengcovernya. Tapi laki-laki biasanya sudah bisa mandiri dia. Misalkan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan kisah Ismail dalam Al-Qur'an, falamma balagha ma'ahu sa'i. Itu Nabi Ismail katanya usianya disebutkan oleh Ibnu Katsir 12 tahun, sudah bisa as-sa'i itu al-kasb, bisa mendapatkan rizki, bisa berkreasi, itu dia. Nah, kemudian kalau anak perempuan karena dia
ala kafalati abihi, karena dia menjadi tanggung jawab ayahnya, awwalihi atau awwaliha atau walinya, maka dia yang akan di-cover oleh orang-orang ini, laki-laki ini. Nah karenanya tadi saya katakan, betulkah kalau memang rezekinya perempuan lebih banyak atau perhatian kita? Perhatian sebenarnya semua harus sama, tidak boleh dibedakan. Ya. Datang seorang yang bernama Bashir, ayah dari Nu'man, kepada Rasulullah SAW. Dia katakan dia punya 9 anak. Tapi dia memperlakukan kepada Nu'man khusus, tidak kepada 8 yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, apakah kau ingin bakti anak-anakmu yang 8 berbeda? Karena engkau membeda-bedakan apa yang menjadi kasih sayangmu kepada mereka. Tidak ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Sekarang kau pulang, kau bagi kasih sayangmu agar bakti mereka sama kepadamu. Jadi memang nggak boleh. Mas Soni yang anak laki-laki yang pertama atau perempuan? Laki-laki pertama. Laki-laki pertama, yang kedua perempuan. Perempuan. Kasih sayangnya harus sama. Sama ya. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Ekstra penjagaannya sama. Kemudian apa lagi? Tarbiyah pendidikannya harus sama. Kenapa? Orang bilang lebih susah jaga anak perempuan. Hari ini jaga anak laki-laki juga susah. Kenapa? Karena dia amanah. Al-amanatu kanzun. Amanah ini begitu beratnya. Dulu langit, bumi, dulu gunung, nggak mau memangku itu, nggak mau memikul itu. Tapi ternyata manusia yang memikul itu. Nah sekarang amanah itu ada di tangan kita. Maka perlakukan dengan baik. Walaupun sekali lagi perempuan kenapa harus ekstra dijaganya? Karena Anda wahai wali masih punya tanggung jawab yang besar kepada anak-anak Anda ini. Sampai nantinya berpindah pengasuhan, berpindah nafkah, berpindah kewaliannya, berpindah dalam tanda kutip semua urusannya kepada suaminya. Jadi nggak ada yang harus lebih diutamakan yang mana gitu ya? Enggak, Takutnya semuanya. gara-gara ini jadi aduh perempuan aja biar rezeki aku jadi makin berlimpah gitu. Enggak, semuanya anak-anak menjadi jalan rezeki kita di dunia dan di akhirat. Masya Allah, terima kasih guruku, Siap. Masya Allah. Tadi kan Ustadz Ahmad Ridwan bilang kalau misalkan rezeki yang terbaik ya jamaah adalah ketika kita masuk ke dalam surganya Allah ya. Nah aku jadi pengen nanya nih sama Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, benar nggak sih seperti itu Ustadz kalau misalnya seorang perempuan, anak perempuan atau seorang istri itu bisa membawa saudaranya, orang tuanya atau suaminya masuk ke surganya Allah. Karena katanya rezeki yang terbaik itu adalah surga. Insya Allah. Bisa dong. Bisa? Pasti. Aku mohon penjelasannya Ustadz Syam. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. Imran dan Hanna diceritakan ketika itu bercita-cita untuk mempunyai anak, memiliki anak, maka sebelum anaknya lahir dia sudah nazartu ya, sudah bernazar bahwa anaknya akan menjadi yang namanya penjaga tempat ibadah, kemudian menjadi orang yang ahli ibadah, orang yang dekat denganmu ya Allah. Ketika lahir ternyata yang lahir ini bukan cowok gitu kan. Jadi misalnya anak kita ini punya istri, misalnya kan ada punya istri terus tiba-tiba anaknya aku pengen anakku jadi imam masjid, pengen ini. Tapi ternyata yang lahir itu cewek gitu. Wada'tuha untha. Kemudian Allah katakan, wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah lebih tahu kalau yang lahir itu adalah perempuan. Walaysa dzakaru kal untha. Tidak akan pernah sama anak laki-laki dan anak perempuan, ya kan? Tapi ternyata di balik lahirnya anak perempuan ini, Maryam ini, Masya Allah, ternyata Maryam ini bisa menjadi tiket ke surga untuk kedua orang tuanya, Imran dan juga Hanna. Karena menjadi seorang anak yang soleha. Dan juga menjadi apa? Menjadi seorang wanita solehah bagi putranya, menjadi ibu yang soleha bagi putranya. Siapa itu? Isa binti Maryam, ya, alaihissalam. Masya Allah, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian siapa lagi? Menjadi seorang wanita yang benar-benar menjaga tempat ibadah dan juga menjadi seorang wanita yang sangat baik untuk pamannya Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian menjadi seorang wanita, ini seorang wanita loh, tiket surga untuk orang tuanya, tiket surga untuk yang namanya anaknya, tiket surga untuk pamannya. Dia adalah seorang wanita. Maka kalau ditanyakan apakah seorang wanita bisa menjadi sumber rezeki bahkan menjadi tiket surga, yang pertama ketika mereka menjadi seorang anak. Sudah dijelaskan tadi dalilnya oleh guru kami Ustadz Ahmad Ridwan, itu menjadi seorang anak wanita yang berhasil orang tuanya mendidiknya 2 orang, 3 orang, bahkan sampai akhirnya ada yang bertanya ya Ustadz ya, kalau punya 1 doang gimana ya Rasulullah? Tetap juga ya Rasulullah.
Ya, wa in kanat wahidan. Kalaupun cuma satu anak perempuan udah menjadi tiket ke surga, udah rezeki yang luar biasa bagi orang tuanya. Itu ketika menjadi seorang putri. Yang kedua, ketika menjadi seorang istri, apakah dia akan menjadi tiket ke surga bagi suaminya? Khairukum li ahli, gitu kan. Sebaik-baik daripada kalian adalah paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku sendiri. Di hadis lain, istausu bin nisa'i khaira. Berbaikilah, bertakwalah kepada Allah dengan cara berbuat baik terhadap wanita kalian. Artinya kepada istri kalian. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari ataupun menceramahi. Yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan di rumah karena belum ada pengalaman. Tapi ternyata Rasulullah SAW itu mengangkat derajat wanita. Ini makanya muncul lagi gerakan-gerakan Islam merendahkan wanita. Islam tidak membebaskan wanita karena harus diatur pakaiannya. Islam itu merendahkan derajat wanita. Wanita hanya menjadi objek saja, wanita tidak dihargai di Islam. Justru kebalik, bos. Justru wanita itu menjadi tiket ke surga. Masya Allah. Anda punya anak wanita itu menjadikan Anda orang tuanya masuk surga. Punya istri saleha menjadikannya saleha. Ya Allah, itu menjadi tiket ke surga. Bahkan Rasulullah mengatakan saya paling baik kepada istriku wanita. Masya Allah. Yang terakhir ketika seorang wanita menjadi seorang ibu. Masya Allah. Bahasa Al-Quran menyebutkannya. Rabbirhamhuma kama Rob menjadi Tuhan gitu. Rabbayani shaghira, yang mengurusku, yang menjagaku, yang mendidikku, yang melahirkanku. Ketika menjadi seorang wanita, yakni seorang berstatus ibu, jelaslah menjadi tiket surga bagi anak-anaknya. Bukankah seseorang minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berangkat berjihad, disuruh pulang, pulanglah ke rumahmu, ada ibumu, disitulah jihadmu. Bukankah seorang anak ketika mau mendapatkan surga ada di telapak kaki seorang perempuan, di mana telapak kakinya yaitu kepada rijlaiha, kepada kakinya ibundahnya gitu ya. Artinya derajat seorang ibu ini menjadikan seorang anak mendapatkan surga, tiket ke surga dari seorang wanita. Siapa dia? Adalah daripada ibundanya. Bahkan jaminan tidak akan mencium bau surga. Siapa yang tidak akan mencium bau surga? Jangankan masuk surga, jangankan dapat rezeki surga, rezeki mencium aromanya surga aja tidak akan dapat bagi seorang yang menyia-nyiakan wanita. Siapa itu yang menyia-nyiakan ibundanya ternyata? Qul ta'alau atlu ma harrama alaikum rabbukum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dalam surah Al-An'am disebutkan yang diharamkan Allah termasuk diantaranya berbuat baik kepada orang tua. Bil walidaini ihsana. Kok diharamkan Ustaz? Diharamkan berbuat yang setengah-setengah untuk orang tua. Diharamkan berbuat baik kepada orang tua sisa-sisa waktu. Sisa waktu dari main PUBG baru nelpon orang tua. Sisa waktu main game online baru berbicara dengan orang tua. Tolong dong nak, mama mau ini, bentar lagi mabar, lagi push rank. Tolong bentar ma lagi ini ada satu episode lagi ini nontonnya nih, tanggung nih, episodenya lagi seru-serunya nih. Itu berbakti tapi sisa-sisanya. Nah itu diharamkan oleh Allah. Harus totalitas kepada seorang wanita yang itu disebut ibu dalam Al-Quran. Ibumu 3 kali derajat, berarti ada pemegang 3 derajat pintu surga di situ. Ini rezeki yang luar biasa loh. Jadi sebagai putri dia menjadi tiket ke surga, sebagai istri dia menjadi tiket ke surga, sebagai ibu apalagi, belum lagi menjadi saudara perempuan, belum lagi menjadi seorang tetangga, belum lagi seorang beriman, mukminah yang menjaga auratnya dan segala macam. Allahu a'lam bishawab. Itulah kemuliaan seorang wanita. Kemuliaan seorang wanita. Islam tidak pernah merendahkan wanita, justru Islam menjadikan wanita tiket menuju surga. Masya Allah, aku jadi pengen pulang nih ketemu istri. Ya Allah, aku juga pengen pulang. Ketemu siapa? Cari istri. Masya Allah, insya Allah segera dapat ya Ustaz Syam ya. Baik jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Sebentar lagi ada segmen baru, yaitu segmen doa mustajab. Ustaz Syam, doa mustajab. Doa apa yang mau dibacain hari Yang ini? jelas berkaitan dengan tema kita hari ini. Bagaimana kita meminta kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa rezeki sehingga kita tidak mencoba untuk mencari yang haram. Masya Allah, kalau gitu jangan kemana-mana. Jamaah yang dimuliakan Allah tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.